Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar agar kita semakin dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan di bawah bimbingan Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya yang kita masih di dalam Al-Manthurat wal Mulah, hadis-hadis yang didatangkan oleh Imam Nawawi tidak sesuai dengan bab-bab akan tapi bermacam-macam topik permasalahan. Sebelumnya kita beliau menghadirkan hadis tentang asyratu saat tanda kiamat, adanya Dajjal. Dan begitu juga hadis selanjutnya masih seputar itu juga. Kita lanjutkan qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala nafa'anallahu bi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikh bidaran amin, tentang babu al-manthurat wal mulah sampai wa anhu dan dari Abi Hurairah juga. Itu kayaknya, betul? Wa anhu radhiyallahu ta'ala, dan juga diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, maknanya demi Allah, la tadhhabud dunya hatta yamurra ar-rajulu bil qabri. Ini termasuk asratus saah, tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat banyak, ada tanda hari kiamat sughra dan tanda kubra. Ini adalah tanda kiamat juga. Tidak akan la taqumu sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat, atau la tadhhabud dunya, tidak akan sirna berakhir kisah dunia, hatta yamurra ar-rajulu, sampai seorang laki-laki itu melewati bil qabri, satu kuburan. Kemudian fayatamarrahu alaihi, kemudian dia yatamarrah ini kayak gulung-gulung gitu di kuburan gitu. Ya, dengan tangannya meraih kuburan, kemudian kayak orang frustasi begitu. Kayak orang stres, orang kebingungan begitu di kuburan. Melumurkan dirinya dengan debu-debu kuburan. Fayaqulu, kemudian dia berkata, ya laitani makana sahibi hadzal qabr. Oh, seandainya aku, maksudnya kalau aku mati, mending mati deh daripada hidup begini lah ini. Kenapa kok sampai ngomong begitu? Ini pasti menemukan masalah yang berat. Oh, seandainya aku seperti orang yang ini, maksudnya aku boleh mati aja deh. Ya laitani, oh seandainya aku makana sahib hadzal qabri, berada di tempat, aku menggantikan tempat orang yang ada di kubur. Maksudnya kalau aku mati. Kenapa kok sampai seperti itu? Wala sabihid dinu, dan itu bukan karena urusan agama. Maksudnya begini, kan dalam riwayat sebelumnya tuh orang tuh makruh minta mati, ya nggak boleh orang minta mati, kecuali begini, di dalam keadaan fitnah. Lalu mengatakan, ya Allah matikan aku jika kematian memang lebih bagus untukmu. Lah ini ngomong minta mati begitu masih dalam keadaan urusan agama. Artinya permintaan matinya itu karena din, karena fitnah di dunia sudah luar biasa. Oh, ini bukan, agama masih enak. Agama soalnya bebas beragama nggak ada tekanan-tekanan. Fitnah juga nggak teramat besar. Tapi tiba-tiba ada orang sampai ngomong begitu. Bukan karena dia mengharap mati, karena dia ingin menjauh daripada fitnah yang besar di dunia. Lalu biar selamat tidak kena fitnah. Bukan karena itu. Illal bala. Kecuali karena ada musibah-musibah yang Allah timpakan kepadanya. Bukan musibah agama. Musibah-musibah selain agama. Tidak kuat dengan musibah-musibah selain agama. Musibah yang paling besar adalah musibah agama. Selain musibah agama adalah kecil. Tapi orang ini lihat dengan musibah-musibah gitu lah kuat, putus asa. Mending mati aja deh.
Nah kalau sudah orang dalam keadaan agak, ini maksudnya apa? Menunjukkan bahasanya sudah ya ini banyak orang beragama sudah tidak ada tekanan, enggak ada ancaman, bukan nanti ada serangan-serangan kekuatan untuk tidak beragama, penjajahan, bukan. Bukan ancaman seperti Fir'aun kepada kaumnya Nabi Musa, enggak ada. Beragama bisa saja siapa saja dan bebas untuk mendapatkan agama, mendapatkan wejangan, mendapatkan. Tapi ternyata dia seperti itu. Nah inilah tanda hari kiamat nanti. Orang beragama sudah sangat sedikit sekali. Padahal bukan beragama tidak boleh. Beragama boleh tapi dianya adalah memang jauh dari agama. Sehingga seperti ini. Dengan bencana-bencana yang menimpanya, maka dia tidak kuat. Lalu lebih baik aku mati aja deh. Aku gak kuat. Seperti itu. Ini adalah tanda kiamat juga. Kemudian ada tanda lain lagi. Wa anhu, dan juga dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yahsira al-furatu, hatta yahsira tersingkap, terlihat dasar sungai Furat, an jabalin min dhahabin, yang mengalir dari Anjabalin, dari gunung emas. Jadi nanti akan berubah menjadi gunung emas. Yuktatalu alaihi, orang berebut, berantem, bunuh-bunuhan untuk itu. Ini akan terlihat lah, ini belum kelihatan sampai hari ini, belum ada berita itu. Nanti akan ada, kalau Nabi sudah bersabda akan terjadi nanti, cuman kapan waktunya kita tidak tahu. Fayuktalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una. Jadi setiap yang mau ke sana itu, dari setiap 100 itu 99 pasti mati. Dari yang berebut itu. Jadi betul-betul berebut dunia sampai bunuh-bunuhan seperti itu, mati. Fayaqulu kullu wahidin minhum, sehingga semua yang pengen meraih mendapatkannya itu mengatakan, fayaqulu, berkata kullu wahidin minhum, semua dari dia, mereka yang berebut itu selalu berharap, la'alli an akuna ana anju. Sehingga tetap maju dia. Mungkin aku yang selamat. Lihat, untuk ngejar itu. Ngejar emas tadi itu. Wa fi riwayatin yushiku ay yahsira al-furatu an kanzin min dhahabin. Ini sudah hampir dekat waktunya, masih mendekati hari kiamat, berita ini. Dekat waktunya akan tersingkap sungai Furat nanti. Di situ akan terbuka setelah tidak kelihatan airnya habis, akan terlihat ternyata itu emas. Faman hadarahu, barang siapa yang menemukan masa itu, ini peringatan dari baginda Nabi, ahli iman. Fala ya'khudh minhu syai'an, jangan berebut, jangan ambil sesuatu. Siapa apa? Kalau kamu ikut mengambil sesuatu, kamu termasuk, kalau tidak yang 99 yang dibunuh, maka kau akan menjadi satu pembunuh. Menghindar. Nah ini kan akan terjadi itu. Asratu saat, tanda-tanda hari kiamat. Jadi disebutkan tanda kiamat. Dan memang nanti ada tanda kiamat kubro. Kalau tanda kiamat kubro ini betul-betul di saat itu terlihat langsung sadar orang itu kalau kiamat sudah dekat. Kalau ini masih disebut suhro, karena bisa saja ini enggak kayak alami. Oh ada barang, ada kekayaan di sana, orang berebut, berantem. Jadi alami. Jadi enggak terasa kalau alamat kiamat sughra itu masih jauh dan orang hampir tidak terasa. Tapi kalau sudah kubra, semua sadar kalau ini sudah hari dekat ke kiamat. Misalnya matahari terbit dari timur, dari barat, heboh. Matahari terbit dari barat, orang ketakutan. Ya'juj wa Ma'juj, serangan dari Ya'juj wa Ma'juj, tahu. Dajjal, ini semuanya tahu. Ahli iman tahu. Baik seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya, wa anhu, dan juga dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, nanti yatrukuna al-Madinah, nanti pada akhirnya yatrukuna, orang-orang pada meninggalkan Madinah, ala khairi ma kanat. Ternyata waktu itu Madinah bukan kurang rizki, makmurnya melebihi dari sebelumnya.
keadaan Madinah makmur dengan tanamannya, dengan pokoknya Madinah bagus sekali. Tapi nanti ada suatu ketika orang pada meninggalkan. La yakhshaha illa al-awafi. Jadi tidak ada yang menyelimuti, pokoknya tidak ada yang menghuni di tempat tersebut illa al-awafi, kecuali binatang-binatang yang cari makan. Binatang-binatang. Binatang buas, binatang yang biasa cari makan liar begitu. Biasanya yuri itu awafiyas sibai wat tayri. Jadi binatang-binatang buas dan burung-burung yang cari makan. Jadi sudah enggak ada orang-orang, pada pergi. Wa akhiru man yuhsyaru, dan terakhir orang yang digiring, maksudnya yang akan mati nanti di situ, yang akan keluar, yang akan terakhir orang yang ada di situ. Kalau bicara tentang yuhsyar, nanti ada kisah mahsyar, itu kan ada mahsyarain dua. Mahsyar yang setelah dunia dihancurkan, nanti ada padang, satu padang, dan sebelumnya ada Allah giring manusia saat ini, dengan dunia yang serupa ini, digiring sebelum dihancurkan nanti ada. Cuma yang sering disebut mahsyar adalah hari setelah dibangkitkan manusia, kemudian setelah itu dikumpulkan di satu padang, kemudian disitulah diadakan hari perhitungan dan seterusnya. Ini para ahli hadis menafsiri ini adalah setelah, ini mahsyar setelah dihancurkan dunia atau belum? Ini adalah sebelum dihancurkan dunia. Sebelum dihancurkan dunia. Ada dua orang, ra'iyani, dua penggembala kambing. Min Muzainata, dari kampung Muzainah. Yuridanil Madinah, dia pengen pergi ke Madinah. Orang pada meninggalkan Madinah, dia ini. Kisah dua orang ini ada menuju ke Madinah. Ya naqali bi ghanamihima, dia teriak sambil teriak-teriak membawa kambingnya. Membawa kambingnya dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, fayajidaniha, mereka menemukan kota Madinah. Wuhusha, menyeramkan sudah. Bukan tempatnya manusia-manusia dan juga bukan tempatnya binatang-binatang jinak. Tapi wuhusha sudah menyeramkan, binatang buas dan segala macam di situ. Sebagian ahli hadis menafsiri fayajidaniha, ha ini domirnya kembali kepada kambingnya tadi. Jadi sebagian pensyarah hadis menjelaskan kambing yang dibawa itu setelah masuk Madinah itu langsung berubah menjadi kambing yang binatang yang jahat, liar, nggak bisa dikendalikan. Hatta idza balagha, kalau sampai di saat dua orang ini sampai Thaniyatul Wada'i, Thaniyatul Wada' adalah gang-gang kecil gunung ke arah Madinah, gang-gang kecil di bukit menuju Madinah itu. Sampai di situ hampir mau turun, kharra ala wujuhihima, tersungkur dengan wajahnya, maksudnya mati. Ini diberitakan Nabi, mungkin kita tidak melihat, dan mungkin tidak ada yang melihat, ini diberitakan Nabi, dua orang yang lihat. Kita mungkin tidak melihat ini kejadian, tapi kita diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang kita imani. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dan juga ini riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiya wa sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yakunu khalifatun min khulafaikum, nanti akan datang suatu ketika khalifah pemimpin min khulafaikum, daripada khalifah-khalifah kalian, fi akhir zaman, di akhir zaman, yahthul mala wa la ya'udduh. Jadi kalau bagi-bagi uang itu nggak pakai dihitung, pakai genggaman begitu. Itu dikatakan zaman makmur, zaman keadilan, zaman kaya, zaman tidak ada kecurangan, zaman tenang, zaman damai. Sebagian menafsiri adalah zaman Imam Mahdi ini. Khalifah. Zamannya Imam Mahdi. Jadi betul zaman Imam Mahdi tentram, damai, tidak ada. Seperti halnya waktu itu dunia penuh dengan kekejian, bersama datang Imam Mahdi berubah dunia penuh dengan keadilan. Dan Imam Mahdi seiring dengan Sayyidina Isa alaihissalam, nanti ada sebutin Imam Mahdi. Dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, kita meyakini Imam Mahdi akan datang. Akan ada. Akan tapi memang ada, ini adalah karena kalau riwayat Imam Mahdi ulama berselisih, artinya dalilnya sahih, akan tapi sebagian mengatakan tidak sahih, yang sahih pun tidak sahih, maka meyakini Imam Mahdi termasuk cabang akidah. Maksudnya sebagian yang tidak meyakini tidak dikatakan kafir, tapi kita ahli sunnati wal jamaati meyakini bahasa Imam Mahdi akan ada.
akan datang. Dan sempat sholat bersama dengan Sayyidina Isa alaihissalam. Dan bersama Imam Mahdi terjadi ketentraman, kedamaian, dan ini kisahnya. Kalau ingin memberi penolong tuh nggak pakai hitungan, bukan hitung 1000, 2000, 100, 1 juta, tidak sebetulnya, segenggaman uang. Artinya apa? Negeri itu makmur, zaman itu makmur, keadilan, syariat dijalankan, damai betul. Itu zamannya Imam Mahdi. Memang di sini tidak disebutkan zaman Imam Mahdi. Bagi yang tidak mempercayai adanya Mahdi, yang jelas itu nanti akan datang. Bahasanya nanti ada khalifah, seorang pemimpin yang dengan keadilannya mengatur negara dan mengatur dunia dengan sebaik-baiknya. Terjadilah satu perkedamaian, ketentraman, kemakmuran di negeri tersebut. Sehingga apa? Kalau ingin membagikan kepada orang yang memerlukannya pun tidak pakai hitungan, secukupnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa Nabi Musa, ini adalah kisah-kisah tentang apa yang akan terjadi nanti. Dan ini belum tentu kita melihat. Bahkan dikisahkan tentang kiamah kubro, itu perlu kita yakini. Bukan perlu kita nanti. Kita perlu meyakini, namanya bab iman. Namanya sam'iyat. Iman kepada sesuatu yang diberitakan atau ghaibiyat. Ghaib semuanya. Baru nanti kalau sudah terjadi tidak ghaib lagi. Kita meyakini itu semua nanti akan terjadi karena disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh Al-Quran kan, Ya'juj wa Ma'juj. Kisah Dajjal disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang banyak. Turunnya Sayyidina Isa, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya dabah, binatang yang unik, orang belum pernah mengenali sebelumnya, tapi binatang itu pandai berbicara. Nanti akan datang waktu itu. Dan mungkin kita tidak menemui itu. Dajjal. Hingga yang terakhir nanti akan ada api dari Aden, dari Yaman, ada api yang berkobar dan itu akan menggiring semua digiring ke arah Dimask. Untuk dikumpulkan di sana. Itu terakhir, tanda kiamat kubro. Baru setelah itu akan dihancurkan bumi oleh Allah dan diganti dengan bumi yang baru lagi. Setelah itu dibangkitkan orang, ditiupkan trompet yang kedua, baru dibangkitkan. Semua bangkit, kemudian akan dilakukan penghitungan amal, penerimaan buku dan seterusnya, timbangan amal. Bahkan bisa dibangkitkan, itu semua dibangkitkan, bahkan disebutkan binatang-binatang pun semua dibangkitkan. Karena hari Yaumuddin, hari penegakan kebenaran, hari keadilan yang sesungguhnya. Sehingga kalau di dunia ada ayam jago yang nakal dengan ayam jago yang lainnya, dibangkitkan untuk balas, selesai, setelah itu hilang. Hanya manusia saja nanti perhitungannya masih panjang, sepanjang padang mahsyar, kemudian sampai nanti terakhir Shiratal Mustaqim, ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Semoga Allah menggolongkan kita sebagai ahli surganya. Nah, ini ada nanti ke Imam Mahdi. Imam Mahdi keturunan dari baginda Nabi SAW. Namanya sama dengan nama baginda Nabi, Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi belum terlahirkan. Bukan seperti keyakinan sebagian orang, Imam Mahdi tersembunyi, tidak. Imam Mahdi nanti akan dilahirkan. Yang sudah ada hari ini adalah Dajjal. Yang sudah ada hari ini adalah Ya'juj wa Ma'juj. Yang sudah ada hari ini adalah Sayyidina Isa alaihissalam. Adapun Imam Mahdi belum. Nanti akan dihadirkan. Nanti akan dilahirkan. Silsilah keturunan dari Nabi SAW, bahkan sebagian menyebutkan daripada min durati Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Baik. Ada ini nanti, ini termasuk, ini sudah Buya bikin catatan tentang hari Sam'iyat. Sam'iyat itu adalah hari kiamat dengan muqaddimahnya asratus sa'ati. Dimulai dari waktu Sam'iyat itu adalah berita yang nyampe kepada kita, tapi kita belum melihatnya, dimulai dari saat dicabut nyawa kita. Nanti ada berita-berita tentang alam barzah, siksa kubur, adab kubur, kemudian sampai nanti dibangkitkan. Kemudian nanti asratus sa'ah, sampai dibangkitkan lagi semua manusia. Kemudian perjalanan itu ada namanya kitab Sam'iyat. Dan kita harus yakin itu. Sehingga kita tahu perjalanan nanti seperti apa. Dan itu perlu kita yakini, kita imani. Yang jelas disebutkan bahwasanya ahli iman tidak akan menemukan dahsyatnya kiamat itu. Yang dikatakan bintang gemintang bertaburan, bintang berjatuhan, gunung bertaburan, laut dibalik, semua menyeramkan. Menakutkan, tapi itu akan terjadi kepada
Orang yang tidak beriman. Ahli iman sudah. Sebelum terjadinya itu semuanya, Allah akan kirim angin sejuk yang masuk ke rumah-rumahnya dan bersama menghirupnya mereka ke angin sejuk tersebut, mereka akan mati. Maka yang kita pikirkan adalah kita meyakini tentang adanya hari kiamat dan tanda-tanda kiamat. Kita meyakini. Adapun kalau masa kiamat yang perlu kita pikirkan adalah kiamat kita sendiri, yaitu kematian kita. Karena bersama kematian kita sudah tidak berguna lagi setelah itu apapun. Kecuali amal yang pernah kita lakukan atau yang kita tanamkan dari amal jariah dan seterusnya. Wa Nabi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la ya'tiyanna 'alan nasi, nanti akan datang kepada manusia zamanun, satu masa, yatufur rajulu fihi, di hari itu seorang itu berputar-putar bisadaqati, ingin membagikan sedekah, minadzahabi, emas, keliling membagi-bagi emas, mau sedekah, fala yajidu ahadan ya'khudhuha minhu, enggak ada yang bisa mengambilnya. Enggak ada yang mau karena semuanya kaya, semuanya cukup. Makanya banyaklah bersedekah di hari kita bisa bersedekah. Dan saat itu mulai penyesalan orang. Karena berbuat baik susah. Bersedekah susah. Mau bersedekah nggak ada yang nerima. Siapa yang nerima? Sedih. Makanya saat ini mumpung masih ada kesempatan. Orang masih banyak memerlukan sedekah kita. Ayo bersedekah. Itu nanti. Kita belum menemukan saat ini. Kemudian wa yurar rajulul wahidu, kemudian dilihat, bisa ditemukan satu orang laki-laki. Yadba'uhu, diikuti oleh arba'una imra'atan, 40 perempuan, yaludhna bihi, berlindung di bawah naungannya. Bukan menjadi istrinya, bukan, di bawah naungannya. Anak perempuan janda-janda ini dinaungi. Dia seorang laki-laki itu menaungi 40 untuk membiayai kehidupannya. Merawatnya, menjaganya. Itu pada itu. Jadi perbandingan seperti itu. Ya, satu laki-laki menaungi 40. Min qillatir rijali, karena kaum laki sudah semakin sedikit, wa kathratin nisa'i, dan kebanyakan wanita. Nanti akan ada masa itu. Ini pun perlu kita yakini Nabi yang memberitakannya. Apa urusannya dengan kita? Urusan iman. Yakin. Enggak usah berandai-andai kalau saya ketemu di hari itu bagaimana? Enggak. Kita jaga iman. Sama hari ini pun kita tidak usah kejar ke sana kemari nyari Imam Mahdi. Ada orang ribut mencari Imam Mahdi ke sana kemari. Mau kemana kau mencari Imam Mahdi? Imam Mahdi enggak usah kau cari. Kalau kita benar dengan agama baginda Nabi, serius dengan sunnah Nabi, suatu ketika di saat Imam Mahdi datang, kita pasti akan jadi pasukannya. Oh iya, sunnah Nabi jauh. Hanya ngejar Imam Mahdi. Imam Mahdi yang mana? Nah, begitu. Jadi mencari Imam Mahdi untuk menjadi pengikut Sayyidina Isa adalah dengan iman. Sama. Dajjal nggak usah ditakuti, dia adalah hamba Allah. Maka dikatakan dalam hadis sebelumnya, tidak membahayakan kepada kalian Dajjal kalau kalian ahli iman. Tahu betul. Dan Dajjal nggak bisa membunuh. Kecuali satu orang dok yang dikisahkan bahwasanya dia dibunuh oleh Dajjal. Itu pun nggak bisa, setelah dibunuh hidup lagi, dibunuh dihidupkan lagi. Setelah itu nggak bisa lagi dilempar ke neraka, ternyata masuk surga. Di nerakanya Dajjal ternyata masuk surga. Seperti yang diterangkan pada penjelasan hadis yang sebelumnya. Baik. Ini kisah, ini kita membangun keimanan dengan menyebut kisah-kisah yang akan datang. Jadi memang penting mempelajari as-sam'iyah. Enggak. Apa yang kita lakukan hari ini akan kita timbang-timbang, kita hubungkan dengan yang bukan sekedar kita percaya setelah kematian dan kehidupan lagi. Itu ringan sekali, kurang ada bobotnya. Kita harus yakini bahwa di sana ada kejadian yang dahsyat di padang mahsyar. Bagaimana ada syafa'at uzma ya Rasulullah SAW. Agungnya baginda Nabi, Allah tampakkan, tonjolkan, Allah tampilkan Nabi sebagai orang yang dibutuhkan oleh semua yang ada di padang mahsyar dengan syafaat kubronya. Semua mendatangi Nabi. Pertolonganmu ya Rasulullah. Lalu dirasakan syafaat uzma oleh semua orang yang ada di padang mahsyar, yang beriman dan tidak beriman, yang musuhi Nabi dan mencintai Nabi, semua merasakan syafaat uzma. Dan seterusnya. Kisah padang mahsyar, kisah telaga Nabi, kisah sirat, kisah timbangan amal, kisah membagi-bagikan buku kita, hisab, hingga sampai kisah menyeberang siratal mustaqim. Bermacam-macam orang menyeberang siratal mustaqim. Selesai ini tentang asratus saati, tentang tanda-tanda kiamat sudah selesai. Kita masuk bab baru, kisah saja.
Wa Nabi Hurairah dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Ishtara rajulun min rajulin aqaran. Ini kisah pernah terjadi. Tidak ada keterangan yang persis apakah pernah terjadi atau akan terjadi. Sebagian pensyarah hadis menyebutkan ini pernah terjadi pada zaman dulu Bani Israel, orang-orang soleh pada Bani Israel dahulu. Ishtara rajulun min rajulin aqara. Seorang laki-laki membeli dari orang lain. Aqar adalah, aqar itu rumah dan isinya, tanah dan segala yang ada di dalamnya. Aqar. Bagi pekarangan atau rumah, beli rumah, beli pekarangan, aqar. Fawajada alladhi ishtara, kemudian yang membeli itu menemukan al-aqar di dalam tanah yang dibeli atau rumah yang dibeli tadi, fi aqari, di dalam belian barang yang dibelinya tadi, jarratan, ada satu wadah. Fiha dhahabun, ada emasnya. Ada sesuatu di tanahnya atau di rumah itu ada emasnya. Faqala lahu alladhi ishtara al-aqar. Kemudian yang beli, pembelinya itu berkata kepada sang penjual. Sang penjual datang kepada sang penjual, Pak, ingat saya enggak? Siapa kamu? Saya yang membeli rumahmu itu dan pekaranganmu. Oh iya, ini Pak buat kamu Pak. Kata sang pembeli, apa itu? Khudh dhahabak, ini emasmu. Ini emas milik kamu. Inna mashtaritu minkal ardo, aku hanya membeli tanahnya saja, walam ashtari dhahab. Dalam hitungan duitku, aku kan hanya bayar tanahnya dan bayar rumahnya saja, nggak ada emasnya. Jujurnya orang. Wa qala alladhi lahul ard. Kemudian yang menjual itu, sang penjual yang punya bumi, yang punya tanah, berkata, Innama bi'tukal arda wa ma fiha. Tapi aku menjual tanah semua seisinya, batu, kerikil, emas, semua tak jual aku. Jadi yang punya tanah itu mengatakan, aku menjual tanah seisinya, jadi itu milikmu. Milikmu. Berantem tapi bukan merebut. Ribut tapi bukan merebut. Semuanya nggak mau mengambil. Karena yang beli tanah merasa tidak beli emas, kok ada emasnya, nggak mau ngambil. Itu haram, dikembalikan. Sementara yang jual tanah merasa bahwasanya aku jual tanah sama isinya. Ya aku nggak mau ambil emas, itu milikmu. Bingung dia, ribut ya kira-kira. Nggak mau. Milik kamu ini. Yang milik kamu, enggak. Aku udah beli ini kok. Kata yang jual, aku jual semuanya kok. Nah, bingung, milik siapa ini? Kasihkan siapa? Fatahakama, kemudian mereka itu ya, cobalah biar adil lah, gimana lah, diputuskan lah. Itu ternyata ada hubungannya dengan fikih berarti. Makanya bisa saja isyarat ini adalah syar'uman qablana, syariat dulu semacam itu. Jadi kalau menemukan suatu di tanahnya itu bagaimana hukumnya? Dalam mazhab kita seperti apa? Ini ada bahasan fikihnya. Kita bahas dulu ini. Kita jelaskan dulu. Nanti kita terangkan masalah fikihnya. Wa tahakama ila rajul, kemudian minta keadilan, tahakama minta keadilan, minta hukum. Ila rajulin, kepada seorang laki-laki. Wa qala alladhi tahakama ilaihi, akhirnya sang hakim tadi berkata kepada dua orang yang berselisih. Selisihnya selisih baik tadi, bukan berantem. Alakum waladun, kamu punya anak enggak dua-duanya kamu ini? Qala ahaduma, iya, yang satu yang penjual ngomong, ya aku punya anak laki-laki. Wa qala al-akhar, yang satu lagi, li jariyatun, aku punya anak perempuan. Baik-baik. Qala, kemudian sang hakim tadi mengatakan, ankiha al-hulam al-jariyata. Anak laki-laki ente nikahkan sama anak perempuannya dia. Wa anfiqa ala anfusihima, kemudian duit yang itu ributkan tadi kasihkan mereka berdua. Minhu, dari duit tersebut. Atau sarrafa, kemudian dikasihkan. Ini gambaran, ini sebuah contoh namanya orang warok itu kadang nggak tanggung-tanggung. Ya beginilah kisah warok. Dan ini bisa saja ini kisah pada zaman dahulu, ada kisah kejadian. Atau nanti akan terjadi, mungkin. Jadi ada orang memang merasa tidak pernah membeli karena khawatir. Dan kita menemukan di hari ini, pertanyaan yang serupa. Ada orang beli sesuatu, tahu-tahu di dalamnya ada apanya gitu. Pernah cerita, mungkin Anda sudah pernah dihadirkan. Itu milik saya, boleh enggak saya ambil?
Atau beli mobil di dalamnya ada apanya begitu. Nah, biasanya kalau beli mobil ada itunya atau tidak? Paling tidak pertanyaan begini ini istimewa seorang. Buya saya beli mobil di dalam mobil saya. Pernah ada pertanyaan sudah? Buya saya beli mobil ternyata di dalam mobil saya ada barang berharganya. Apa cincin apa itu? Gelang atau apa gitu. Pernah suatu ketika. Ini milik saya atau bukan? Pertanyaan ini loh yang mahal. Kalau enggak kan diam-diam pura-pura enggak tahu emas kok. Berapa ratus ribu bilang. Ya kita kembalikan umumnya kalau orang jual mobil ada itunya enggak? Ya enggak ada. Kalau umumnya enggak ada, tinggal sampaikan kepada yang bersangkutan. Ya. Bisa saja itu hilang barang yang jatuh dan sebagainya. Jadi yang terpenting adalah rasa itu loh, wara itu loh, rasa takut mengambil yang haram. Banyak hari ini juga masih ada orang-orang semacam itu yang takut melakukan haram. Boleh enggak ini? Bisnis ini haram tidak? Ini boleh enggak? Allah. Itu. Maka ini jika dikembalikan pada kisah Bani Israel maka bukan sebagai tanda hari kiamat. Tapi jika dikembalikan kepada nanti di akhir zaman akan ada suatu ketika masa orang kayak begini nih. Bisa jadi itu adalah kembali kepada kisah zaman Imam Mahdi tadi. Orang begitu, Masya Allah, jujur semuanya, dalam keadaan tentram semuanya, damai semuanya. Bisa saja itu adalah termasuk asratus sa'ah. Cuma di sini tidak ditengah. Cuma oleh Imam An-Nawawi dimasukkan di sini karena memang para pensyarah hadis menganggap memasukkan ini tanda kiamat sebagian mengembalikan kepada kisah zaman Bani Israel. Yang jelas Nabi menceritakan pasti terjadi atau apakah sudah terjadi atau akan terjadi. Wa anhu. Nah. Jadi kalau nyusun cerita itu, nyusun hadis itu enggak asal Imam Nawawi. Sekarang ada lagi coba kisah. Wa anhu dari juga Imam Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu. Annahu sami'a Rasulullah, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Nah, ini kisah zaman dulu. Ini zaman dulu beneran. Kalau sebelumnya kan tanda kiamat akan datang zaman dulu. Yang barusan hadis sebutkan ini tengah-tengah antara sini situ. Ini zaman dulu beneran. Kana timro'atani, ada dua orang perempuan. Ma'ahuma ibnahuma. Mereka punya dua anak masing-masing. Tinggal satu kampung atau satu rumah begitu, punya dua anak. Ja'adzibu, ada serigala masuk. Fadhahaba bibni ihdahuma. Tatanya serigala itu menerkam makan salah satu anak daripada kedua orang tersebut. Berarti tinggal satu anak. Faqala li sahibatiha. Sama-sama bayi kecil, bayi umur 4 hari, 5 hari, seminggu atau sebulan kan belum terlihat. Faqalat li sahibatiha. Kemudian salah satu dari keduanya itu ngomong kepada yang lainnya. Inna madhaba bi ibnik. Serigala itu makan anakmu loh ya. Maksudnya ini anakku loh ya. Yang satu juga ngomong, dah ini anakku, yang dibawa serigala adalah anakmu. Semua merebut ini anak yang tersisa, tertinggal. Semua mengatakan yang dimakan serigala adalah anakmu. Yang satu mengatakan yang dimakan serigala adalah anakmu. Nah ini. Fatahakama ila Daud alaihissalam. Kemudian mereka minta keadilan kepada Nabi Daud. Nah. Kepada Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya qadha bihi lil kubra. Kemudian Nabi Daud memutuskan anak ini untuk yang gede. Ini menunjukkan dalam pembahasan usul fikih, jadi seorang nabi boleh ijtihad. Dan ijtihadnya pun tentu harus ada tanda-tanda. Dan harus ada pertimbangan. Ijtihadnya adalah yang besar. Dikasihkan, oh ini anak yang tua. Kenapa diberikan yang tua oleh Nabi Daud? Kan, ini berarti tidak menunggu wahyu. Jadi seorang nabi boleh berijtihad. Kenapa diberikan di kubro yang tua? Karena apa? Ini yang muda masih mungkin punya anak lagi. Kayaknya yang tua ini enggak punya anak lagi sudah. Sama-sama sayang biarin deh. Sama-sama enggak anu. Dikasihkan kepada yang tua. Wa kharajata, kemudian setelah itu keluar. Setelah keluar, ala Sulaiman bin Daud datang. Rupanya setelah datang ke Nabi Daud, pindah datang ke Nabi Sulaiman. Ayo kita datang ke Sulaiman bin Daud. Ayo ke anaknya Nabi Sulaiman. Fa'akhbaratahu. Kemudian dua wanita tersebut memberitakan kisahnya. Bahwasanya kami kehilangan anak. Dan anak ini anak saya. Saya bilang, ini anak saya. Yang hilang anaknya dia. Ribut. Terus apa kata ayah? Kata ayahmu bahwasanya itu adalah miliknya sing ini. Milik saya yang tua. Ya kan betul milik saya. Memang milik saya. Kata yang muda,
Terserah Raja Sulaiman mau ngadili seperti apa, memberikan keadilan seperti apa. Pokoknya kemudian Nabi Sulaiman tiba-tiba berkata kepada punggawa-punggawanya, "Atuni bisikin." Kasih aku pisau sini, pedang, pisau. Asyuku bainahuma, biar tak bagi deh, biar gak ribut, tak bagi dua, tak belah jadi dua. Nanti biar satu punya separuh, satu punya separuh. Pokoknya sughra, tiba-tiba ibu yang kecil tadi, ibu yang muda, berkata, "La taf'al, jangan lakukan Nabi Sulaiman, jangan. Rahimakallah, semoga Allah berikan rahmat kepadamu, jangan lakukan. Biar wa ibnatuha, biar dia, ibnuha, biar miliknya dia nggak apa-apa. Sudah, pokoknya jangan dibunuh." Tapi yang gede mengatakan, nggak apa-apa lah dibagi dua. Nggak apa-apa lagi. Nabi Sulaiman langsung paham ini. Pasti yang mengizinkan dibelah ini nggak punya perasaan, bukan anaknya ini. Kalau memang anaknya nggak mungkin rela dibelah. Langsung Nabi Sulaiman menghukumi, berarti ini bayi adalah anaknya si yang muda. Faqadha bihi sughra, kemudian diberikan anak kepada sughra. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah sebuah kisah bijak. Maka para ulama setelah itu memutuskan bahwasanya di dalam memberikan hukuman boleh kita dengan qarinah. Tidak ada bukti yang nyata, sebab cari bukti nggak ada, semuanya mengaku. Nggak ada saksi di sana. Kalau bicara tentang habis melahirkan, ada tanda-tanda melahirkan semuanya. Jadi hanya tanda-tanda. Kepastiannya adalah hanya Allah yang tahu. Maka Sayyidina Sulaiman menghukumi dengan tanda ketidakpanikan sang ibu tua tadi menunjukkan kalau itu bukan anaknya. Maka kegelisahan atau ketakutannya ibu muda ini menunjukkan itu ada hubungan batin yang khusus anaknya. Tapi ingat, qarinah itu hanya untuk menghantarkan kepada satu hukum yang nggak bisa ditentukan dengan dalil-dalil nyata, dengan bukti-bukti nyata. Maka di sana dikembangkan bagaimana kisah DNA. DNA tidak boleh mengalahkan sesuatu yang sudah pasti, ngerusak nanti. DNA-nya qarinah saja. Bahkan haram kalau suami istri sudah benar punya anak langsung dibawa ke DNA, nggak boleh. Sekarang kan zaman DNA, tes DNA, latah banget deh. Kalau suami istri sudah sah, kemudian anaknya nggak perlu lagi DNA, wong sudah bapaknya jelas tuh, ini mau ngerusak. Bisa saja DNA adalah alat yang salah dan sebagainya, nanti malah menjadikan tuduhan. Jadi bukan. Tapi kalau untuk menentukan misalnya sesuatu yang mengkabur nggak jelas, ini untuk mencari ini anaknya kemana? Memang ada bayi berkeliaran, ada ibu, ada bayi dua, misalnya, atau bayi dua terlempar, bayi dua kecil-kecil, ada orang tuanya dua, gila semuanya nggak bisa bedain anaknya nih. Tahu suruh tunjuk anaknya nggak bisa. Ditanyakan mana yang anak nggak tahu, maka baru nanti berlakulah pakai DNA. Bisa saja mana yang nyambung gitu. Ya, sehingga jangan latah dikit-dikit DNA, nanti merusak. Sebab urusan kehormatan itu syariat menjaga betul, sehingga kalau orang mengatakan zina pun kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, dikadzaf dia, dicambuk 80 kali. Sekarang latah dengan DNA. DNA darurat saat tidak bisa dengan bukti-bukti sesuai dengan petunjuk syariat, maka baru masuk deh DNA bisa saja. Tapi jangan latah dikit-dikit DNA. Yuk tes DNA ya. Astagfirullahaladzim. Baik. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sampai di sini dulu insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita keimanan yang kuat akan datangnya hari kiamat, sehingga dengan keimanan yang kuat itu akan mendorong kita untuk mempersiapkan kelak di saat kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita bisa punya bekal yang banyak. Hari inilah saat yang kita berbekal. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.